salah info. Nggak ada live hari ini, tetapi hari ini kita akan membahas isu-isu hangat dunia terbaru karena hari ini adalah episode kedua dari segmen Huru Hara, Huru Hara, Huru 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 Hara. Briefing dong dikit biar kompak. Huru Hara, Huru 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 Hara, Huru 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 huru. Huru 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 Hara. Caranya nggak ada power, caranya lebih susah. Hara. Kalian tahu nggak hari ini ada huru hara apa aja di internet? Fantasi saudara. Fantasi saudara, iya itu jijik banget ya. Iya. Tapi nanti kita akan bahas lengkapnya di channel Entok ya nanti. Entok bukan Entok di segmen Entok di channel aku ya nanti nonton ya. Tadi kita udah ngumpul, kita udah syuting kayak anjing sampai 4 jam tuh benar-benar Lebay serius banget banget. tuh 1,5 jam doang. Kita sampai mengundang para ahli ya. Para pakar ya di bidangnya. Iya benar, para pakar. Ahli seks. Gue dari sudut pandang pelaku. Anjing. Sudut pandang pelaku kenapa dia masih bisa di sini? Yang Coba. pertama, kalian tau boneka Annabelle? Ger, balik Ger. Weh, masuk. Pamit dulu sama polos Dadah. gue. Udah lama gak ngeliat lu. Dia nggak mau ikutan nih. Udah. Nah, boneka Annabelle yang di Amerika yang aslinya nih, itu kan sebenarnya dikurung di museumnya Ed and Warren. Iya. Tahun ini, Iya. Annabelle itu diturin American Tour. Jadi kayak dia tuh dibawa-bawa ke acara-acara supernatural yang bertemu dengan supernatural kayak pameran benda-benda supernatural kayak gitu. Ada si Annabelle ini, Ada si salah Annabelle. satunya. Iya. Dan dia tuh dibuka pintunya. Oh oke. Padahal sebenarnya Nggak boleh, kan? nggak boleh sama sekali. Warren sudah membilang, if you open this very dangerous man gitu. Warren udah gitu. Warren. Terus kata Warren, Heeh. yes. Yes. Kata Warrennya gitu. Akhirnya sekarang tuh yang melanjutkan tuh anak-anaknya, dan akhirnya pertama kalinya boneka tuh dikeluarkan dari kaca yang sudah di tiap tahun tuh ritualin. Diritualin biar tetap stay si arwahnya Arwahnya. Annabelle biar nggak kemana-mana kan. Dipindahlah dia ke kotak, yang kotak itu dibawa-bawa ke Disegel Amerika. lah ya. Nah, Oke. Yang menjadi menarik, tur pertama pemberhentiannya tuh di Louisiana. Louisiana. Hari pertama Annabelle tuh nyampe di Louisiana nih, seret, terjadi kebakaran besar yang melahap gedung. Nggak jauh dari tempat si Gak Annabelle jauh dari itu. tempat Annabelle itu lagi tour. di turin itu. Heeh. Nah, nih gedungnya tuh ini. Dan di hari yang sama Heeh. ada kejadian juga 11 narapidana kabur dari penjara. 11-11-nya itu ada satu kesamaan. 11 inmates itu melakukan pembunuhan. Jadi yang 11 narapidana Yang kabur itu semuanya itu pembunuhan. adalah narapidana terduga pembunuhan. Bukan Berhasil pelaku kabur. berhasil kabur, 7 sudah ditangkap, sementara 12 lainnya masih kabur. Itu di kota yang sama. Di kota yang sama. Dari interview sama polisi tuh bilang kayak nggak mungkin bisa kabur karena penjara mereka tuh seketat dia. seketat dia gitu. Tetapi somehow katanya ada bantuan dari orang dalam yang membuat mereka ternyata kabur gitu. Ya semuanya bisa terjadi ya, tapi what a coincidence memang. Tapi terlalu kebetulan, paham gak sih? Iya. Kebetulan yang terlalu kebetulan gitu. Sangat menarik kan? Iya, kayak untuk ditelaah tuh kayak, ayo jangan-jangan masih bisa ada konspirasinya ya nggak sih? Karena sebenarnya di balik sosok Annabelle itu tuh katanya bukan sosok demon. Iya bukan anak kecil Bukan anak kan, kecil, bukan iya, anak tuh. perempuan. Iya. Makanya di Conjuring itu sebenarnya kan balik lagi ke Annabelle lagi yang diliatin karena ada demon yang masuk ke Iya. boneka itu, bukan semata-mata kayak biasanya boneka cewek anak kecil yang masukin arwah anak kecil gitu kan. Berarti dia sepowerful itu Sepowerful untuk itu. membawa petaka di sekelilingnya. Tetapi emang sangat menarik ya Bisa. kalau kita tuh melihat segala kejadian itu dari sudut paranormal ya. Iya. Padahal sebenarnya ya udah kayak Sebenarnya ya bisa. ya udah kayak kebakaran Iya, aja. iya. Cuman kayak Kebetulan aja di hari yang sama. kemudian dari yang sama. gitu. Cuman kayak ketika kita melihatnya dari sudut pandang paranormal, it becomes interesting. Anjir nih. Kenapa tau nggak kenapa? Karena nggak ada jawaban pasti. Jadi the discussion can keep going on. Bisa dan orang tuh Bisa berfantasi terus-menerus. gitu ya. Iya. Padahal gue yakin banget nih si demonnya Annabelle Males. melihat berita. Ya gue Dan lagi, dia gue lagi. kayak, kayaknya gue enggak sih anjing. Demonnya Annabelle. diam aja. Gue enggak ke situ nih bangsa nih. Bangsa nih. Dia merasa terfitnah ya. Iya. Tetapi gimana menurut kalian? Aku nggak percaya. Kamu tim yang nggak percaya? Kamu menarik. Menarik, melihat Melihatnya dari itu. sudut pandang yang "Ih, menarik." kok bisa ya gitu. Nah. Tapi yang bukan yang wah ini pasti enggak juga. Oke. Kalau kamu Kalau aku gak terlalu suka green tea. Itu suka banget nih anjir. matcha. Iya. Matcha. Iya. Terus Dia suka banget. Kamu suka banget kan? terus
Apa? Kalau gue tuh nggak terlalu suka green tea. Kita bergelobi. Oh. Tau nggak kenapa? Jadi dulu waktu gue Ini SD, kode Morse atau apa sih? waktu gue SD gue tuh pernah liburan ke Bali. Oke. Pertama kali dulu tuh gue liburan ke Bali. Ini cerita green tea ya? Iya. Oh, oke. Pertama kali gue liburan ke Bali kan. Nah, terus papaku tuh dulu galak. Ini Annabella dianggurin loh, dia nggak nonton loh. Marah lo nanti gimana Dia marah? dulu nyambung ini nyambung. Oh nyambung. Oke. Papa gue tuh dulu orangnya galak, jadi kayak kita tuh kalau mau beli apapun itu harus dihabisin. Biasanya misalnya kayak mau beli nasi goreng harus Harus habis. habis. Kalau enggak, papaku bilang bayar sendiri. Kalau enggak kita ditungguin sampai itu habis. Nah, satu kali kita pergilah ke Pantai Kuta, waktu itu belum ada beach walk. Di Pantai Iya. Kuta tuh kan ada satu brand minuman franchise yang warna hijau itu lah, tau kan? Iya. Adalah dulu di beach walk. Gue inget banget tuh di dekat hardcore. Hard rock, goblok. Atro kafe. Ke situ lah kita beli minum kan. Terus gue tuh ngeliat ada orang tuh beli warna hijau-hijau gitu kan. Ih, enak kayaknya tuh, kayak seger gitu kan. Aku bilang, aku mau yang itu. Terus papaku ini kan udah tahu selera aku. Papaku bilang kayak, jangan, aku pasti nggak suka. Nggak mau. Aku kencingin papa, aku kencingin gitu. Aduh, kasihan banget papa. Terus papaku kayak, ya udah, tapi kokos habis ya, kokos bahasa Palu, kokos Iya, habis ya. harus habis. Harus habis ya, harus Oh. habis. Ya udah, aku dibeliin pas aku minum, anjing. Rasanya tuh kayak garam banget anjing. Itu matcha. Iya, Matcha latte. Matcha frappe. Oh, iya, matcha. Anjing gua rasa kayak Iya. iya Aku bilang kayak kenapa nama punya rumput enggak? Kayak gitu rasanya. Belum anjing. sih. Hah, enggak pernah. Kamu pernah? Iya, kan? Wah. Karena Mahal lagi kan? iya, dan papaku tuh harus nyuruh Habis. habisin. Jadi aku tuh sampai kayak mau muntah gitu. Jadi Oh. kayak membekas di pikiranku matcha itu nggak Trauma. enak. Padahal sebenarnya banyak matcha yang enak juga kan. Katanya. Tuh. Terus hubungannya? Sama Annabelle, Nah. Annabelle suka matcha. Enggak juga, Nek. Oh, enggak. Annabelle ini kan dia sosok demon. Iya. Ih, serem. Hey, ada update terbaru anjing. Ini gue shootnya terpisah karena emang update ini baru banget 5 hari yang lalu anjing. Enggak ya. Sehari 2 hari yang lalu anjing. Annabelle hilang. Konon katanya Annabelle itu sedang dalam turnya ke kota kedua, yaitu di New Orleans ya. Tiba-tiba Annabelle dikabarkan menghilang. Tidak ada, belum ada laporan follow up. Apakah Annabelle ini diculik orang, hilang secara misterius, ataukah hanya sekedar nyebat kali, ataukah misalnya Annabelle lagi pergi ke strip club? Gue percaya hal-hal mistis, tetapi somehow gue tuh juga percaya sesuatu jika dilihat dari sudut pandang mistis itu tuh akan lebih menarik anjing. Mungkin Annabelle ini nggak hilang, tapi kayak dihilang-hilangin kan. Mengingat beberapa bulan lagi ada film Conjuring yang baru kan. Iya kan, ini bisa marketing. Ini tuh sama kayak tau nggak apa? Zaman dulu waktu film 10 Cloverfields yang alien-alien itu kan. Itu tuh kan muncul tuh kayak ada orang yang dikirimin kode-kode misterius, tulisannya kayak they will come, terus kayak SOS, terus ada titik koordinat bla 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 bla. Itu menyeramkan banget. Gue tuh pernah bahas videonya kalau nggak salah ya. Itu tuh ternyata adalah rangkaian dari promo film 10 Cloverfield Lane gitu. Who knows, ini juga sama seperti itu. Tetapi kalau ini emang adalah bagian dari promosi film, they did it, karena internet itu benar-benar pecah anjay gitu kan. Tetapi kalau ternyata Annabelle beneran hilang, we're so fucked out anjing. Tolonglah Annabelle, jangan ke Indo, ke ini aja, ke White House ya. Ada Donald Trump kan di sini. Ke Donald Trump aja, kalau Donald Trump kan sih anjing gitu kan. Kayak banyak banget di situ kan yang bisa diapa-apain kayak gitu. Ya udah, bikin heboh lagi nih. Kalian suka nge-thrift nggak? Ngetrip sih nggak suka, tapi pernah. Pernah. Aku jarang nge-thrift, tapi aku suka nontonin konten orang nge-thrift, apalagi kalau nemu baju lucu-lucu, apalagi kalau thrift di Jepang, branded bags. Wow. Soalnya kalau aku jujur aku nggak pernah nge-thrift karena bagi aku kayak baju itu sekali pakai doang, pakai buang. Wow. Kalau aku gitu konsepnya, one use throw. Pantes seringan nggak pakai baju ya. Karena ada habis. Punya baju. Kayak gitu. Jadi ada orang di TikTok yang mukanya tuh kayak begini. Oh, Nah, jadi dia aku tuh pernah lihat. iya, dia tuh bercerita kalau dia mendapatkan penyakit ini Gara-gara ngetrip. gara-gara dia nge-thrift. Jadi dia tuh ceritakan pengalaman nge-thriftnya. Dia bilang beberapa waktu lalu dia nge-thrift, bajunya tuh langsung dia pakai. Tapi harusnya dicuci dulu. dia nggak cuci dulu. Terus beberapa hari kemudian dia terkenalah penyakit ini tuh, molluscum contagiosum, menghimbau orang-orang kayak Hati-hati hati-hati kalau nge-thrift. dan orang-orang tuh jadi takut.
Jadi ini terjadi perpecahan nih, kayak karena penjual baju-baju thrift itu merasa dirugikan. Benar. Karena selama ini tuh kayak mereka merasa kayak Aman-aman nggak aja. pernah ada yang kayak kasus kayak begini Oh, gitu. Jadi kayak sekarang juga orang-orang juga jadi takut nge-thrift karena serem banget anjing, lu lihat tiba-tiba ketika bangun Tiba-tiba. pagi muka lu kayak begini anjing. Iya. Kayak, Tapi buktinya kan selama ini kan jarang kan Jarang. ada kayak Jarang. nah, yang Nah, menjadi berarti menarik, Apa? penyakit molluscum contagiosum itu disebabkan oleh virus itu kan. Bakteri atau virus Bakteri, ini ya. virus. Tetapi mostly Mhm. penyakit molluscum contagiosum itu ditularkan lewat penyakit menular seksual. Oh, secara seksual ditularinnya. Yes, yes. Jadi kalau nggak ada kontak secara seksual, hubungan intim atau Tapi secara kayak seksual secara atau langsung, misalnya nih kita pakai barang, kita pakai baju yang dipakai sama orang yang molluscum itu kita sebenarnya bisa kena. Tetapi ada jangka waktunya virus itu bisa hidup berapa lama di baju Badan. itu. Oh, di baju. Di baju itu sampai bisa menular kita. Dan kalaupun menular kita, kalau imun kita kuat, kita bakal kena. Ya. Dan kalau misalnya ciri-ciri penyakit molluscum contagiosum, ini aku sering di ChatGPT. Penyakit molluscum contagiosum meskipun ya, orang yang kena molluscum contagiosum itu tidak berarti dia terkena penyakit seksual. Nah, tetapi ada nih ciri-ciri molluscum contagiosum yang terjadinya yang masuknya lewat Seksual. Itu adalah ciri-cirinya benjolan itu muncul di tempat-tempat yang aneh, di bawah ketiak, di kelopak mata, lalu di rahang, kelopak mata ada, kayak gitu. di rahang itu ada banyak ya. Jadi intinya Iya. bukan nge-thrift kan. Nggak tahu. Kita Ini cuma- maksudnya kan nggak mau ngejas. Iya, Jadi kayak kita ini- berusaha melihat dari berbagai sudut pandang, karena kan maksudnya kayak observasi ya. kalau kayak konten kayak begini kan takutnya juga merugikan penjual thrift. Padahal kan Iya. gue pakai baju thrift gue nggak masalah anjing. Gue nggak kenapa-napa cowok. Malah gue waktu itu kena penyakit kulit itu gara-gara pakai baju dari mall anjir. Dari mall. Dari mall. Oh, tumben bersih. Jadi kayak kena jamur, luka-luka sampai bernanah. Itu tuh kayak bertahun-tahun. Itu sampai ke dokter habis jutaan. Ternyata obatnya tuh salep 88 anjing. Harganya 8.000. Dipakein tuh langsung hilang. Berarti kan ya itu juga belum tentu bersih baju yang ada di mall itu karena yang di Benar. display kan Bener, lagi-lagi bekas orang. lagi-lagi bisa. thrift juga Iya. tidak menjamin. Even baju di mall pun yang kita Tidak pikir menjamin. bersih tetap bisa begitu. Jadi kayak untuk dari kasus ini kita harus melihat dari berbagai Sisi. sudut pandang. Bisa kan? Iya. Tetapi kayak ya ini tuh sempat bikin heboh karena ya orang Langsung jadi takut, menyalahkan thrift iya gitu ya. dia langsung menyalahkan thrift. Orang-orang tuh Iya. jadi kayak parno sama thrift. Padahal Iya. sebenarnya enggak. Kalau emang kita bersih ya nggak bakal. Gimana ya kedepannya bisa sembuh karena apa? Aku kepo gitu loh. Molluscum itu harus harus Dipraktekin. kuret, Ditusik. dikuret, Oh. jadi kan Congkel. dia tuh kan kayak kelereng kan, Dicongkel. dicongkel, Bolong dong. iya bolong bakalan bolong, jadi kayak congkel, kasih milk tea. Boba. Lanjut yang terakhir, kalian ada yang penggemar boyband Indo? Kau bidadari Itu jatuh dari dari fuse di gok-gokanku. Jadi kemarin Cowboy Junior itu. Cowboy Junior betul Yes. sekali. Jadi kemarin terjadi huru hara. Yang kayak kamu ya nipu itu ya. Jadi kayak kemarin si Aldi ini sempat Aldi. si Mas Aldi. Pelakunya Aldi. Mas Aldi Cowboy Junior sempat rame-rame karena dia diduga melakukan penipuan kepada fansnya dengan modus mengajak dinner. Pada November 2024, Aldi mengunggah ajakan story gitu, dinner yuk gitu aja. Meet and greet Meet kan. and greet, dinner, meet and Iya. greet dan dinner gitu. Berkedok, Berkedok. meet and greet berkedok Dinner. dinner. Penggemar tertarik, yuk mas gitu. Yuk, Mas. Boleh, Ah, tapi boleh. harganya 500.000. Nah, dibayar 500.000 Wah, jebret. ya kan. 500.000 mahal anjing. Ya maksudnya Tapi bagi untuk- kalau beneran fans ya. Iya sih. I mean kayak lu bayangin, nggak kayak misalnya gue bayar 500.000 buat dinner sama Yura Yunita, murah sih jatuhnya. Ya makanya. Oh, itu poinnya goblok. Iya kalau ngefans banget apapun akan dilakukan. Iya. Buat fansnya, Untuk makanya 500.000. dengerin dulu orang ngomong. Tapi kalau fans kamu kayak 5.000 aja mahal, mereka nggak mau. Iya kak, kok buat ketemu ODG aja mahal banget. Kan nggak pernah ganti baju Geralditan. Ini udah ganteng. Kau bilang tadi kalau aku ganteng hari ini anjing. Namun setelah pembayaran dilakukan, acara tersebut tidak pernah dilaksanakan dan komunikasi dari pihak Aldi terputus. Salah satu penggemar melalui akun Ale Azara mengungkapkan bahwa meskipun setelah mentransfer uang, ia tidak mendapatkan kejelasan mengenai acara tersebut. Setelah kasus ini viral, akhirnya Aldi mengakui kesalahannya dan meminta maaf
melalui Instagram story-nya pada 10 Mei 2025. Ia berkata dia lalai dan hilaf dan berjanji akan pelan-pelan kayak menyicil mengembalikan duit dari fansnya itu. Ya uangnya udah kepake. Tapi kayaknya itu tuh nggak sengaja deh. Soalnya ada screenshotan dia tuh pengen nge-refund. Mungkin kayak acaranya tuh cancel apa gimana. Maksudnya intention awalnya tuh dia kayak Emang beneran? nggak mau nipu gitu enggak. Emang mau beneran, mungkin cuman satu dan lain hal nggak jadi, dia mau refund tapi kenapa gitu. Pokoknya intinya dia tuh nggak bisa refund, ada screenshotan chatnya gitu. Dari pihak Aldinya nggak? Iya, kemarin gue mau refund, lu nggak mau, kocak kayak gitu-gitu. Oh, itu dari pihak Aldinya. Dari Aldinya, nah mungkin jadinya nggak ke refund terus kepake apa gimana ya? Cuman masyarakat itu dan fansnya itu sebenarnya udah lost kepercayaan kepada si Aldi karena di tahun 2019 di Aldi ini juga pernah melakukan kasus yang sama, tetapi ini merchandise. Jadi kayak dia tuh jualan merchandise harga dia 150.000, tumblernya tuh nggak pernah datang. Lalu pada saat corona kemarin dia juga pernah bikin kayak meeting virtual gitu, bayar 100.000. Tapi nggak ada. Tetapi nggak pernah dikasih link Google-nya gitu. Oh, berarti track recordnya dia udah jelek Dan ya? recordnya emang udah sempat viral, udah melakukan seperti itu. Dan Beberapa kali. dia juga mengakui di video permintaan maaf dia tuh mismanagement keuangan dia. Jadi dia tuh kayak gali lubang tutup lubang. Oh, lalu udah ngaku nih. Udah ngaku kemarin. Dan dia meminta maaf kepada masyarakat dan dia akan berjanji akan kayak memperbaiki satu gitu. Karena viral, dia udah kayak nggak punya jalan kemana-mana lagi daripada namanya jelek makin jelek. Akhirnya mau minta maaf karena sebelumnya nggak minta maaf kan? Dan yang Sebelumnya nggak viral. Sebelumnya nggak viral jadi nggak dan minta yang paling sedih ya, yang paling mengejutkan juga ada temannya dia DJ siapa gitu pernah kayak melaporkan lah si Aldi ini pernah melakukan penipuan berkedok donasi. maaf. Oh my god, itu paling parah sih kalau Iya, bawa men. donasi. Jadi kayak dia itu bilang kayak mau nggak ikutan bagi-bagi makan siang ke pokoknya gitulah donasi, ikut bagi-bagi makan siang, ditransfer dia 3 juta. Ternyata itu nggak pernah ada. Itu acara itu katanya si DJ itu. Dia punya ini ya kayak masalah keuangan yang mungkin nggak tahu ya dia dapetin dari addicted to something. Iya. Either aku Atau nggak tahu apa ya. Diamond Mobile Legend bisa. Iya, Siapa tahu iya, dia iya. kayak pengen beli skin, pengen beli skin. Bisa ya. iya. Yang Iya. jelas addicted to something yang dia ngeluarin duit terus sampai Atau enggak? iya penghasilannya nggak ada gitu. Cilok bojrot AA juga tuh enak tuh anjing. Cilok bojrot. Iya. Cilok bojrot AA itu wis. Itu Siapa tahu dia sehari makan 1000 biji. Iya, atau enggak ketagihan main board game, sekali main 200 Itu kita. Itu kita atau kayak main RP. RP Mahal juga RP. beli mobil, beli motor di RP mahal, mahal. 3 juta. Wow. Banyak gitu. Jadi kayak sebenarnya yang gue sayangkan satu gini, kerja kayak Aldi ini adalah kerjaan yang gampang banget ya. Ya kalau dia udah punya nama kan, Amin, kayak maksudnya gini. fanbase-nya dia udah ada. Ada nih yang harus dilakukan cuma present aja. Let's say kayak dia bikin meet and greet virtual. Yang perlu dilakukan adalah cuma kayak hadir. Iya, benar. Kayak cuman tidak menyiapkan hai, apa-apa ya. dia nggak perlu apa-apa gitu. Kayak ngobrol apa segala Iya. macam, bukan sesuatu yang susah untuk dilakukan gitu ya. Berikut dengan Dinner. Let's say orang bayar 500.000, bikin aja let's say dinner gak usah yang sampai di Mulia deh. Enggak. Dinner aja di mana Di gitu restoran kan, sushi, restoran atau enggak di mana. cari restoran yang mau barter. Iya. Iya kan? Tinggal posting aja, endorse barter, dia dibayar 500.000 dapat, udah present aja, udah dapat Iya. makan gratis juga. Menurut gue kayak ini kerjaan yang sangat gampang. Harus bisa lebih bijak, maksudnya ada yang lebih penting dari duit, which is itu trust. Kalau udah kayak gini dia udah nggak akan bisa dapat kepercayaan dari fansnya, Bener. orang-orang yang tahu dia. Nanti Media next juga. time Brand. dia mau ngapain, iya brand udah pasti namanya dia jelek. cancel pasti ya kan. Seorang public figure itu nomor satu tuh sebenarnya trust itu sih menurut aku, daripada dia harus hidup glam apa segala macam. Enggak, itu masih terserah ya, balik lagi ke orang Iya. masing-masing. Tapi kalau udah trust hilang, udah sih Udah jelek banget sayang sih, banget sayang ya. banget. Makanya kayak Citra yang bangun dia dari kecil loh, dia udah kerja dari kecil, Dari gede kuliah. hanya dirusak hanya untuk hal duit kayak yang nggak gitu. seberapa Iya, itu gitu maksudnya. tapi semoga dia juga jadi kayak Belajar. jadi sadar, jadi belajar ya. Maksudnya Iya. kayak kalau dilihat sih dia kan sampai detik ini dia belum belajar ya. 2019 dia melakukan itu sampai sekarang berarti kayak dia belum belajar. Tapi semoga ini tuh menjadi pukulan telaknya dia ya. Iya. Biar dia belajar, biar dia sadar. Mungkin makanya ke jualan kayak mendingan dia jualan ya. Mending jualan Jualan tapi makanan, halal. iya, jualan Jualan makanan. pre-love di Kalau enggak, TikTok. mendingan dia kayak affiliate lumayan kalau Iya. aja affiliate sekarang gitu kan. iya. Begitu banyak. Oh, sama dia tuh sama temennya itu kayak dipinjemin duit 3 juta. Terus nggak dibayar-bayar sama dia. Sama si Aldi ini nggak dibayar-bayar. Terus temannya ini pengusaha vape. Temennya tuh bilang, "Ya udahlah, Di. Kalau enggak lu aja lah, promoin promoin ke- aja." Gua Iya kayak endorse. ya gua bayar lu lah, Iya. gua endorse. Bayar ternyata mau nggak? Gak mau juga. Terus Kayak apa maksudnya kayak alasannya apa?
Alatnya kayak dia sibuk belum sempat foto, kayak ya udah barang lu gua beli aja kayak gitu. Males aja ya. Iya, maksud gue kayak Udah dipermudah. temannya tuh bilang kayak, "Di, lu tuh cuma foto, cuma gini doang fotonya kayak." Iya. Kayak gitu doang anjir. Iya, terus post Tinggal story, upload, kayak udah. sama Iya, fake-nya udah selesai. gitu. Temennya juga gak menuntut apa-apa gitu. Jadi kayak emang orangnya sih kayak gitu sih. Jadi semoga Mas Aldi bisa segera bertobat gitu ya, berubah. Semoga masyarakat juga bisa gain trust lagi ke abangnya gitu. Ya udahlah, itu Huru-Hara minggu ini. Terima kasih ya, Nay. Komen tanya dong yang mana favorit kalian. Yang mana favorit kalian? Sebenarnya ada huru-hara yang paling besar adalah huru-hara fantasi sedarah, tetapi itu kita akan bahas secara mendalam dan tuntas di channel Kanateshina. Coba kalian nanti ting di bio juga ada ting, nanti ada aku juga di situ. Lucu banget deh aku di situ. Nyebelin lebih tepatnya, nyebelin. Kan? Ya kayak gitu ya guys. Ya udah, terima kasih semuanya, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.